Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Anissa, mahasiswi dari Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Inggris. Baiklah, yaitu adalah saya akan mempresentasikan tentang coordinate connectors. Coordinate connectors merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa yang setara. Klausa adalah sekelompok kata yang memiliki subjek dan kata kerja verb. Kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang setara dapat dihubungkan dengan coordinate connectors, seperti and atau dan, or atau, but tetapi atau so, sehingga. Berikut contoh dari coordinate connectors. Sarah was reading, and his brother was listening to music. Ben is lazy, but Anna is very diligent. We will cook tonight, or we will buy some food. He had a fever, so he could not attend the meeting. Pada contoh di atas, setiap kalimat terdiri dari dua klausa. Kata Sarah adalah sebagai subjek. Kata was reading adalah kata kerja atau verb. Dan kata and adalah coordinate connectors. Sebagai contoh, kalimat pertama terdiri dari dua klausa, yaitu 1. Sarah was reading dan his brother was listening to music. Kedua klausa tersebut dihubungkan dengan coordinate connectors, yaitu adalah and dan sebuah koma. Perlu diingat bahwa coordinate connector selalu terletak di antara tengah dua klausa. Coordinate connector tidak bisa berada di awal kalimat atau di depan klausa pertama. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal. They did not have any plan last week. They decided to go on vacation. A. But. B. So. C. Or. D. After. Pada kalimat tersebut, Anda dapat dengan mudah mengetahui bahwa kalimat tersebut terdiri dari dua klausa. Oleh karena itu, Anda perlu sebuah penghubung yang menyatakan hasil dari suatu tindakan. Maka jawabannya yang tepat adalah B atau so. Jadi, they did not have any plan last week. So, they decided to go on vacation. Coordinate connector. And, kata and digunakan untuk penambahan ide. But digunakan untuk menyampaikan ide yang bertentangan atau berlawanan. Or digunakan untuk menyatakan pilihan. So digunakan untuk menyampaikan hasil dari suatu tindakan. Contohnya adalah sebagai berikut. I can go to Jakarta by bus or I can go there by train. I di sini sebagai subjek dan go yaitu sebagai verb. Dan koordinat konektornya yaitu adalah kata or. Terus kemudian I subjek, terus go together adalah verb. Selanjutnya yaitu adalah adverb clause connector. Adverb clause adalah salah satu jenis klausa yang berfungsi sebagai adverb atau adv atau kata keterangan. Adverb clause biasanya berfungsi untuk menjelaskan kata kerja atau verb, kata sifat adjektif, maupun kata keterangan lain atau adverb. Ketika hadir bersama klausa yang lain, adverb clause ini biasanya diawali dengan sebuah penghubung yang sering disebut dengan adverb clause connector. Adverb clause connector memiliki dua pola.
Contoh, she is sleepy because she studied hard last night. Because she studied hard last night, she is sleepy. Kedua kalimat tersebut memiliki adverb clause yang sama, yaitu because she studied hard last night, dan menggunakan penghubung yang sama, yakni because. Namun penempatan konektornya berbeda. Adverb clause konektor dapat diletakkan di dua posisi. Yang pertama, di antara klausa, dan kedua di awal kalimat. Jika konektor diletakkan di antara klausa, tidak perlu ada koma sebelum konektor, seperti kalimat pertama, yaitu she is sleepy because she studied hard last night. Sedangkan jika konektor diletakkan di awal kalimat, sebuah koma harus diletakkan setelah adverb clause seperti kalimat kedua. Because she studied hard last night, koma, terus dilanjutkan dengan she is sleepy. Contoh soal. And that the employees directly went home. I, the office horse. We went. See, he, the after the office horse. Pada soal di atas, Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut terdiri dari dua klausa. Oleh karena itu, sebuah penghubung diperlukan di awal kalimat. Kemudian, klausa pertama kalimat tersebut belum lengkap karena belum ada subjek tetapi kata kerja sudah ada, yakni and that. Maka kalimat tersebut membutuhkan penghubung dan subjek. Jawaban A dan C salah karena hanya memiliki subjek. Jawaban B salah karena hanya memiliki penghubung. Maka jawaban yang tepat adalah D, after the office horse. Jadi kalimat yang benar yaitu adalah after the office horse ended, the employees directly went home. Slide selanjutnya yaitu adalah adverb clause connector. Time atau keterangan waktu. Contoh kata time atau keterangan waktu yaitu adalah after, setelah, as ketika, before sebelum, since sejak, until sampai, when ketika, will ketika. Terus kemudian itu adalah cause atau keterangan sebab, bisa menggunakan kata because karena atau since karena. Terus untuk condition atau keterangan syarat bisa menggunakan if atau jika, whether apakah atau entah. Terus selanjutnya itu adalah kontras, pertentangan. Bisa menggunakan although walaupun, even though walaupun, though walaupun, while sedangkan. Contoh, I will call you when he arrives. I sini subjek, will call yaitu sebagai verb, when yaitu sebagai clause connector, he subject, arrives kata kerja. When he arrives, I will call you. When sebagai clause connector, he subject, arrive verb, I subject, will call you sebagai verb. Pengecualian. Biasanya untuk kontras konektor, sebuah koma tetap diletakkan di tengah kalimat sebelum konektor. Contoh, even though it is raining, I will go to campus. I will go to campus even though it is raining. Baiklah, itulah penjelasan dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.